Jadi bisa saja nilai-nilai kebenaran timbul dari upaya-upaya non ilmiah yang berdasarkan akal sehat. Apa sebabnya? Karena akal sehatlah yang manusia diberikan akal untuk berpikir secara benar. Ya, tentu saja seseorang dapat berpikir secara benar, dapat sehat akalnya apabila terlindungi atau dibimbing oleh agama. Ya, agamalah yang membimbing akal itu menjadi sehat. Kalau tidak ada agama, ya akal itu bisa saja menjadi sakit. Apa sebabnya sakit? Karena akal manusia yang tidak dibimbing oleh agama, maka dia akan dibimbing oleh hawa nafsunya atau dibimbing oleh setan. Ya, karena kemudian a priori pengetahuan kebenaran diperoleh dengan melakukan kerja rasional secara deduktif yang mengandalkan pemikiran logika. Jadi berbasis pada logika yang dapat memperoleh pengetahuan yang dianggap benar. Jadi dia berlogika. Ya. Jadi lebih condong kepada sifat praduga, ya, praduga atau a priori, dan belum dikaji dengan kenyataan empiriknya. Ya. Jadi hanya berdasarkan logika. Nah, dalam filsafat ilmu, sifat a priori itu ada dan bisa dibenarkan, bisa kita gunakan sebagai suatu metode atau suatu upaya non ilmiah untuk memunculkan atau mengambil suatu pengetahuan, terutama pengetahuan tentang kebenaran. Ya. Kemudian yang ketiga adalah intuisi. Intuisi yaitu nilai-nilai kebenaran yang diperoleh ya, tidak dengan upaya yang dilakukan secara sadar. Jadi dia memperoleh pengetahuan itu berdasarkan pengetahuan intuitif. Ya. Dan juga pengetahuan intuitif ini belum dikaji kebenarannya. Dan pengetahuan intuitif itu diberikan langsung oleh Allah atau pencipta manusia itu sebagai suatu modal dasar baginya untuk melakukan atau mengambil atau mengetahui sesuatu. Ada juga pengetahuan intuitif ini ada juga bisa terjadi juga dipengaruhi oleh jin. Ya. Ini kalau kita berbicara dalam pandangan psikologi modern, tentu saja tidak percaya ini. Ya, tetapi pada kenyataannya ada. Ya. Prasangka adalah pencapaian pengetahuan kebenaran dengan melakukan generalisasi
pengetahuan yang telah dimilikinya untuk mencakup ruang lingkup yang lebih luas, ya. Ruang lingkup yang lebih luas. Kemudian metode try and error, ya, manusia dalam kehidupannya banyak melakukan upaya-upaya, terutama dalam hal mencoba, ya, melakukan uji coba dengan tidak secara sistematis, hanyalah merupakan rangkaian percobaan-percobaan yang pada akhirnya juga mendapatkan suatu pencapaian, ya bahkan pencapaian ilmiah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pendapat tokoh. Ya. Pendapat tokoh ini bisa juga dijadikan sebagai suatu landasan atau upaya-upaya non ilmiah, dan kita bisa memperoleh suatu kebenaran di situ. Jadi misalnya untuk mencari topik-topik penelitian, ya boleh kita mencari pendapat tokoh, misalnya pimpinan daerah, ya, ketika dia berkomentar, apa komentarnya tentang daerahnya, itu bisa kita jadikan rujukan untuk sebagai tema atau topik penelitian yang harus dicarikan solusinya. Ya, pendapat tokoh, bupati, gubernur, menteri atau presiden, ya, statement-statement mereka biasanya adalah statement-statement yang strategis. Ya, kalau tokohnya benar, ya, kalau tokohnya benar-benar ketokohannya, ya, karena ada juga tokoh itu yang berkomentar tidak rasional. Ya, kita harus pikir dulu, ya, kita lihat dulu latar belakangnya. Walaupun tokoh besar, ya, kita lihat juga latar belakangnya. Nah, misalnya seorang bupati atau pimpinan daerah berkomentar tentang kondisi ekonomi, tentang inflasi, nah itu bisa kita catat sebagai rujukan untuk melakukan penelitian ilmiah. Gitu.